Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak bikin video ya. Kita lanjutkan lagi project Angular 15-nya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang HTTP client ya. Jadi HTTP client ini digunakan untuk komunikasi data atau komunikasi ke backend service atau aplikasi web server ya. Itu menggunakan yang namanya HTTP client module. Oke, kurang lebih HTTP client modulnya itu harus didaftarkan di app modul. Nah, ini pada umumnya di Angular sebelumnya ya. Nah, untuk di Angular 15 ini karena kita implementasi standalone, HTTP client modul ini kita nggak daftarkan di app components ini. Tetapi di folder main.ts, di file main.ts ini, nah di provide ini kita menggunakan function yang namanya provide HTTP client. Oke, ini kita import dulu. Oke, kalau sudah, nah biasanya untuk menggunakannya adalah menggunakan yang namanya HTTP client. Nah, HTTP client di sini dia tipenya diinjek di dalam constructor ya. Nanti kita coba cara injek baru di Angular 15. Oke, untuk ngetes HTTP client-nya kita coba masuk ke produk. Oke, di produk komponen. Nah, kita panggil HTTP client-nya. Lalu di sini kita panggil this HTTP lalu dot. Nah, di sini metodenya apa ya? Misalkan kalau kita mau get data itu menggunakan get ya. Nah, lalu di sini ada beberapa parameter. Yang pertama adalah URL-nya. Lalu ada option. Nah, optional ini sifatnya opsional ya. Nah, kita coba cari API dummy ya. Di sini saya nemuin menggunakan request res in. Misalkan di sini ada list user. Oke. Nah, kita di sini panggil alamat URL-nya yaitu http request.in lalu path untuk URL-nya ya. Misalkan di sini list user kita panggil peg 2. Nggak bisa ya. Oh. Ini bisa langsung kayaknya. Oke. Nah, lalu untuk menampilkannya itu kita harus subscribe. Karena kelas dari HTTP client ini lalu ada function get ini outputnya adalah observable ya secara default. Kalau kita subscribe di sini kita tampilkan log dari hasilnya. Oke, v ini dia variabel ya. V ini bisa kita rubah aja sebenarnya ya. Misalkan res. Lalu di sini berarti res gitu ya. Oke, nah di sini muncul ya. Oke, nah di sini artinya HTTP client ini dia muncul ya. Sudah bisa digunakan ya. Oke, di sini saya mau coba membuat sebuah form login. Jadi untuk endpointnya kita pakai yang ini di sini dulu.
Nah, di sini ada pos untuk login ya. Jadi pertama-tama kita bikin dulu page loginnya ya. Jadi di sini ng generate komponen pages slash login. Lalu kita kopikan dulu form login yang ada di template nice admin. Page login. Kayaknya butuh main deh. Oke, lalu kita daftarkan dulu root path-nya. Sini login. Lalu di sini menggunakan komponen login. Kita coba lihat hasilnya. Kita masuk slash login. Oke, muncul ya. Cuman ini masih menyatu dengan header dan sidebar-nya. Nah, gimana cara untuk memisahkannya? Berarti di sini kita butuh memisahkan app header lalu app sidebar itu ke dalam sebuah komponen. Misalkan di sini saya bikin sebuah komponen admin. Oke, lalu ini saya pindahkan ke bawah. Lalu yang ada di dalam semua sini saya cut. Kita masuk ke halaman admin. Oke, kita pindahkan di halaman admin. Oke, ini kita impor. Footer outletnya kita tambahkan. Oke, lalu di dalam pages root di atas sini kita tambahkan path kosong. Lalu di sini komponen itu menggunakan admin komponen. Nah, di bawahnya kita tambahkan yang namanya children. Children ini dia bentuknya array, lalu isinya sama ya. Nah, isinya itu adalah dashboard dan product. Jadi di sini saya cut, lalu saya pindahkan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, nah halaman loginnya sudah terpisah ya. Coba kita masuk ke halaman tadi apa ya, dashboard. Oke, nah dashboard sudah ini sendiri ya. Logo not fun. Oke, di sini saya pindahkan dulu image-nya ya. Nah, beberapa ada yang not fun. Sepertinya ada yang salah.
Oke, sini sudah berjalan. Oke. Nah, lalu untuk mengimplementasikan login ini, biasanya kita bikin dulu satu service ya khusus untuk menangani login tadi. Jadi HTTP client ini kita tidak panggil langsung di kelas komponennya ya. Nah, tapi biasanya di Angular itu dimasukkan ke dalam sebuah service. Sini kita bisa generate service-nya, generate service. Nah, seperti biasa saya masukkan dulu ke folder service. Nah, di sini misalkan service login atau service out, karena untuk authentication ya. Oke. Nah, out service ini kita bisa inject di login komponen ya. Kita masuk ke login komponen. Sini kita panggil constructor, lalu tipenya adalah private. Nah, sini out service, tipenya adalah out service. Oke, ini import dulu. Nah, biasanya nama variabel itu depannya kecil ya. Kalau besar itu biasanya nama kelas. Oke, kita lihat dulu isinya ada atau tidak. This out service. Oke, nah out service ini ada ya. Nah, tapi out service ini dia masih kosong kelasnya ya. Nah, dalam out service kita injekkan yang tadi ya, HTTP client tadi. Oke, nah sini muncul ya, di dalam out service itu ada variabel yaitu HTTP client. Nah, di Angular 15 ini kita bisa injekkan sebuah kelas itu tidak lagi di dalam constructor, tapi kita bisa panggil function inject. Nah, tapi seperti biasa di atasnya itu kita tampung dulu di dalam sebuah variabel. Misalkan di sini saya kasih private lalu underscore http sama dengan inject. Nah, inject ini dia ada di Angular Core ya. Oke, lalu yang diinjek apa? Yaitu HTTP client. Nah, jadi ini tuh kita tidak perlu lagi. Nah, sini kelihatan ya, sama saja ya. Oke, ini cukup menarik ya. Jadi kita tidak harus mendeklarasikan variabel lagi di dalam konstruktor ini. Oke. Nah, di sini kita bikin function login. Lalu kita balikan return this http.post ya. Karena kita akan mengirimkan sebuah username dan password. Oke, di sini kita butuh tadi apa, email dan password ya, ke API ke login ini. Oke, lalu di sini koma. Nah, di sini kita bikin dulu payloadnya itu kita hardcode ya. Misalkan di sini konstanta payload. Lalu tadi kita butuh email.
lalu kita butuh password. Oke, lalu emailnya itu ini ya. Lalu untuk passwordnya, oke, jadi nanti diharapkan hasilnya adalah token ini ya. Oke, ini kita save, lalu kita masuk ke login. Oke, login ini kita coba panggil this out service.login, lalu kita subscribe hasilnya v console log v. Oke, nah di sini berhasil ya, sukses ya. Oke, nah kita coba pisahkan ketika event klik ini baru muncul log tokennya ya. Berarti di sini kita bikin function, misalkan do login, lalu function yang tadi ini kita pindahkan di sini. Untuk do login itu panggil di button ini, kita kasih eventnya on click. Ini tipenya button, lalu formnya no validate. Oke, berhasil ya. Kita juga bisa lihat di networknya. Nah, di sini dia melakukan request, lalu di sini ada payloadnya. Nah, di sini pun ada passwordnya ya. Requestnya itu ke URL-nya di sini, ke API/login. Nah, biasanya kan username dan passwordnya ini dari halaman formnya ya. Nah, kita bisa pindahkan, itu berarti di function login ini kita harus tambahkan yang namanya parameter. Di sini parameternya saya namakan payload. Nah, tipenya itu jangan any ya, tapi tipenya itu harus kita deklarasikan. Nah, misalkan di sini tipenya adalah email, lalu itu string, lalu password. Password itu string. Nah, lalu login di sini ini kita buang. Nah, atau di sini ini kita cut dulu. Oke, jadi nanti payloadnya ini dari parameternya ini dia langsung masukkan ke HTTP postnya sini. Oke, di login komponen sini ada error. Nah, di sini ada error karena dia butuh argumennya atau parameternya 1 ya, tapi yang didapat adalah 0. Oke, payload tadi kita pindahkan ke sini. Lalu payloadnya di sini ini kita simpan di sini. Nah, jadi nanti seolah-olah email dan passwordnya itu dari kelas komponen masuk ke out service ini. Oke, kita coba lagi. Oke, sini masih berhasil ya. Oke. Nah,
lalu supaya emailnya itu bisa kita masukkan di dalam form ini, kita buat dulu variabelnya ya di sini. Di sini kita bikin variabel email -2 string, atau bisa juga langsung sama dengan kutip kosong. Lalu di sini password juga sama, kutip kosong. Oke. Nah, lalu di sini kita panggil email, ini kita ganti jadi this email. Lalu yang password ini juga kita ganti. Password this password. Oke. Jadi ketika kita lakukan action, ini ada salah. Action klik login tadi, maka harusnya value-nya itu kosong ya. Oke, lalu hasilnya pun dia error ya. Nah, di sini muncul nih missing email or username. Karena di sini email dan passwordnya itu kosong ya. Oke, sekarang kita bind menggunakan ng model. Nah, misalkan tadi mana ya? Nah, di sini username kita panggil di sini ng model. Sini email, lalu name ini kita ganti jadi email. Untuk password juga sama ya. Oke, di sini kita butuh yang namanya forms module dan reactive form module. Oke, lalu di sini kalau saya masukkan huruf, nah dia sudah masuk ke sini ya, email dan passwordnya. Oke, kita coba masukkan lagi yang benarnya. Oke, muncul ya. Oke, mungkin cukup sekian karena sini sudah juga di sini udah azan subuh juga ya. Jadi kita lanjutkan lagi nextnya yaitu form module. Lalu kita juga bisa bikin simple CRUD ya. Sini ada post, lalu ada put, ada page. Page ini untuk update ya. Put atau page sebenarnya sama. Lalu ada get juga ya. Nanti sekalian dengan real web servernya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.